Jadi sapertos abi mah upami anu tengartosnya ka Apip teh ieu loba naon, tapi upami anu paham mah berarti ya teh Apip teh sudah menempuh ini, sudah menempuh ini. Nah, akhirnya kan aya cenah teh lencana naon disebutkeun ini lencana apa namanya semacam salah satu herannya ieu bela negara. Di bela negara tenang orang kan identiknya jeung senjata. Padahal mereka teh bukan itu, wawasan kebangsaan. Bagaimana seorang warga Indonesia itu yang berpancasila seperti apa? Akhirnya bela negara ngarona kumaha, bela negara seorang posyandu kumaha, bela negara seorang ajengan kumaha. Muncul Pancasila tapi kan dasar pramuka agamana jangan lepas dari pokok eta gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, si host ganteng kalem tiada tara. Ya, kenapa hari ini ngomongnya bahasa Indonesia tidak Sunda? Kita gado-gado aja. Berhubung tamu kali ini tuh tamu spesial karena cabang loba lah pokoknya mah rerencanganana sa Indonesia wae mah gitu. Beliau ini senior saya di sekolah. Kebetulan beliau itu sangat-sangat fokus di bidang pramuka karena dijuluki King of Barudak. Jadi anu caket sareng marang kali teh sarang anjeuna gitu. Kang mempersingkat kana waktos, urang sambut wae bintang tamu nu salajengna, Kakak Apip. Selamat siang, Kakak. Selamat siang juga. Kakak ini teh ngobrolnya gado-gado aja ya kayak ya, soalnya ditakutkan yang nonton pasti banyak kan kenalan Kakak kan banyak gitu Kak. Tapi upami kararago kan bade Sunda ge mangga Kakak lah gitu. Gado-gado aja enggak apa-apa lah. Dari ceria. Kakak saat acana bilih mah murang kali atanapi penonton teu uningain saha nami Kakak teh gitu. Kusino wae. Telangkung Kakak lah. Baik, perkenalkan nama saya Apip Purosad MPD, mungkin ditambah gelarnya MGT dari Pramuka itu. Ya. Dan saya salah satunya saya disampaikan tadi Pak Diki bahwa saya salah satu staf pengajar di SMK 14 Garut dan kebetulan pula berlatar belakang aktivis gerakan pramuka yang sudah sekian lama mungkin untuk orang Garut sudah pada mengenal dari ujung timur sampai barat, dari selatan ke utara ya, bidang pramukaan gitu. Hanya satu Apip Pramuka ini orangnya di Garut gitu. Pokoknya mah kalau bidang pramuka lamun teu uninga sareng Pak Apip berarti can jauh amangna di Garut gitu. Can mengenal gitu ya gitu. Itu kan. Kakak Apip bade naroskeun teh kumaha sejarahna Kak Apip tiasa terjun ke pramuka gitu awal-awalna. Berawal waktu dulu itu ada sekolah pendidikan guru SPG, masuk ke sekolah waktu itu melihat ada kakak kelas yang memakai balok hijau dan merah. Nah bertiga jenderal gitu kan, tanya terus nanya ke kelas teh, Kang kumaha ieu ceng ceritana, sok ikut ya cengar apal mah. Akhirnya saya mencoba terjun dan sejak itu saya mulai menyukai pramuka, gitu awal nama. Dan kebetulan pula kan di SPG waktu itu pramuka wajib diikuti oleh para siswa karena sebagai calon guru SD itu awal cerita. Tapi waktu itu belum mendalam, kita sekadar ikut-ikutan ya pramuka gitu. Peda-peda pakai baju balok hijau juga jenderal gitu. Jadi awal nama karena ninggal balok ada keinginan gitu nya, tapi di depan mimpin, di depan para adik kelasnya atau dalam acara tertentu, event tertentu mereka itu pede tampil dengan pakaian itu gitu, resep kerja memang karena TNI berenang tersebutkan bisa dikatakan resep lah kanannya nukar itu gitu. Nah salah satunya mungkin pramuka identik seperti itu gitu sebenarnya. Awal nama resep ke TNI militer dengan nasibna jantan guru dina guru aya nu balok hijau gitu. Jantan awalnya mah tina penampilan heula. Ya penampilan dulu awal nama gitu. Yang beneran kan peribahasa yang beneran resep teh kan pandangan pertama dulu ya itu teh jadinya gitu. Kinten upami Kak Apip masih emut tahun sabaraha eta awalnya? Ari sebenarnya mah masuk SPG 85, aktif sampai ke mungkin sampai tamat sekolah lah 88. Tapi terdapat 8 teh mau istirahat mereka setahun tidinya
kebetulan aya sekolah anu meminta ngabantu ngalatih pramuka SMP Mulia Karangkubitan waktu itu teh. Kebetulan si pembinaan orang pramuka dalam tadi sekelas lesanya sekelas di SPG gitu. Sedangkan lah Batur nggak ada ngelatih pramuka, da baheula aktif pramuka, nya terjun kadinya ngan tidinya kebetulan ada pengurus kuartir di Kecamatan Karangkubitan teh meminta untuk gabung ke Dewan Kerja Ranting. Nah, tidinya TDKR ada peluang kegiatan tingkat nasional namanya Raimuna Nasional 82. Tidinya barulah betul-betul hidayah masuk ke tidinya mah. Ikutan ke Cibubur, tingkat Indonesia kan Sang Asia di situ peserta membludak di banyak sampai 10.000 peserta. Dari sana baru kata, wah kieu pramuka teh geuningan. Tah disitulah baru betul-betul diperdalam ya pramuka teh dinya mah sampai ka ayeuna itu. Sampai mendarah daging. Ya. Bisa ntar lagi sih dengan gelo Kak, saya teh mau nanyain teh. Jadi gini Kak, kan tingkatan pramuka teh ada tingkatan-tingkatan. Ya. Karena saya mau orang awam, Ya. nih Kak, takutnya yang nonton juga banyaknya. Pingin tahu sih tingkatan-tingkatannya dari mulai sekolah, gimana Kak itu? Sebenarnya mah istilah dina pramuka teh ada dua jenis anggota mungkinnya. Anggota pramuka dua golongan anggota teh. Yang pertama adalah anggota peserta didik, ya. Yang kedua anggota dewasa. Nah, peserta didik itu terbagi kena 4 golongan dari mulai usia golongan siaga, yang usianya itu 7 sampai 10 tahun. Biasa nama banyak nanti di SD, dari kelas ini sampai kelas 4, kelas 3 dulu mah gitunya, ini mah sampai kelas 4 bisa mencapai dah 10 tahun. Yang golongan kedua itu golongan tingkat penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Itu teh. Kemudian golongan berikutnya adalah golongan tingkat penegak tingkatan usia 16 sampai 20. Penegak. Biasa di SMA eta arayana. Tah, nu terakhir peserta didik usia 21 sampai 25. Biasanya mah usia disebutnya golongan pandega di usia di perguruan tinggi rata-rata teh. Pandega teh. Nah itu kan dari 4 golongan tersebut hanya kebetulan di Indonesia itu kan berpangkalnya banyak di sekolah. Ya, itu jadi nanti golongan teh aya di tingkatan sekolah padahal tidak seperti itu. Aya wae anu pesantren kan. Di pesantren aya oge anu di tempat lembaga tertentu seperti di lapas kan aya nya, di hutan ada gitu. Jadi ente golongan itu tentu fokus di sekolah wae kita di beberapa kemudian beberapa enggak aya gitu. Anu golongan kedua, golongan tingkatan orang dewasa. Nah, orang dewasa itu usia 26 sampai ke atas, tak terbatas. Sebab ada di pramuka yang usia sudah di atas 70 tahun masih eksis. Contohlah, maaf sebutkan salah satu pengurus Kartir Nasional itu Kak Dr. Joko Mursito, kan beliau sudah 76 tahun. Tapi masih eksis, badannya masih sehat segar sampai sekarang. Kami ketemu di Garut waktu acara pelatih beliau segar, saya mengantar kepada ke hotel gitu. Makanya dibatasi usia mereka istilahnya sepanjang badan di kayu badan banyak selama kuat kene aktif pramuka gitu di nate gitu menanta. Di sini di usia orang dewasa pun ada beberapa golongannya. Ada disebutkan tingkat pembina, ada disebutkan andalan, ada disebutkan pelatih, instruktur dan instruktur tamung gitu. Eta beberapa teh. Eta kira orang nama ngan maksudnya tidak disebutkan berapa usia nya mah. Anu misalkan aya pembina mah yang dia fokus ngabimbing di ngurus depan. Ya di sekolah-sekolah teh pembina disebut teh lamun disebutkan andalan pengurus kuartir. Ternyata gerakan lembaga anu ngelola pramuka dari mulai tingkat kecamatan sampai ke nasional. Andalan. Aya oge anu disebutkeun tingkatan pelatih mah itu adalah seorang pembina yang sudah mengikuti kursus pendidikan kepelatihan untuk pelatih pembina yang ada di sekolah itu. Jadi di sekolah teh kan aya dia jika ingin resmi jadi seorang pembina di sekolah harus mengikuti kursus namanya KMD mahir dasar. Nah itu baru dia legal sebagai pembina. Di sana tingkat berikutnya mengikuti KML mahir tingkat lanjutan dapatkan kita seperti ini. Dalam secara identitas pendidikan benar KMD sama dengan diploma, lamun anu KMD sama dengan sarjana. Kita cina teh berarti dia kemahiran ilmu pramukana sudah pasti bisa. KMD masih dasar kene.
Nu tadi ada disebutkan seorang pelatih pembina adalah orang yang melatih nu kayak tadi dua tadi itu pembina dan KM dan KML gitu. Nah itu mungkin ada kalau diintikan dengan pendidikan secara formal mah disebutnya KPD, khusus pelatih dasar itu namanya KPD, dan satu tingkat lagi itu KPL. Kalau secara diintikan pendidikan dengan mungkinlah tingkat doktoral untuk KPL. Jadi seorang yang sudah ilmu permukaan sudah paling tinggi itu tidak ada lagi kecuali KPL. Gitu. KPL. Nah Kak, saya mau ngomongin tadi tentang yang kan ada dua ya, ada tentang siswa dan orang dewasa nih Kak. Di siswa itu ada 4 ya Kak, ada siaga, penggalang, penegak nih. Kan siaga itu umurnya tadi kisaran antara 7 sampai 10 nih Kak. Misalkan nih umur 11 tahun dia tuh masih di siaga karena belum lulus lah. Apakah ada ujian nggak kalau naik dari siaga ke atas tuh? Gitu? Ada. Bahkan bukan cuma ujian, itu pun harus pindah golongan. Harus ada upacaranya. Di siaga ke penggalang ada upacara penyerahan, pindah golongan ada. Tiap tingkatan ada penyerahan. Jadi si pembina yang dari siaga itu ada upacara menyerahkan orang ini aktif, dilanjutkan ke tingkat berikutnya gitu. Jadi umur bukan patokan juga ya kayak karena memang harus ada prosedur yang ditempuh. Nah, contoh sekarang bukan kasus mungkin tidak memang fakta seperti ini bahwa usia siaga itu kan sampai 10 tahun. Dulu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tapi sekarang karena usia SD-nya masuknya masih muda, kelas 4 masih usia siaga kan wayangnya siaga posisinya tidak boleh penggalang. Ataupun ada orang yang 18 tahun tapi sudah masuk perguruan tinggi, tidak boleh pandega, tetap penegak di perguruan tinggi dilanjutkan gitu. Artinya dia sudah penegak di ambalan waktu di sekolah, lanjutkan penegak di perguruan tinggi sampai habis usia. Gitu. Tidak boleh pandega dulu kan usianya itu gitu. Ini mah kalau arti konsep Kak. Nah, kalau di siaga yang diajarkan apa aja Kak? Kalau di siaga memang diajarkan tentang sebenarnya begini, semua tingkatan untuk peserta itu semua difokuskan kepada pendidikan karakter. Semua tingkatan. Jadi si anak itu belajar memimpin, kemudian juga dia memahami tak disadari dia mengikuti pelatihan itu pembentukan karakter yang minimal 18 karakter lah. Yang sekarang kalau disebutkan kurikulum merdeka kan nyambung kadinya minimal 18 karakter dari masalah gotong royong, simpati dan sebagainya itu di permukaan sudah ada di dalam kepermukaan itu dipakai gitu. Hanya materi yang berbeda. Level untuk seorang siaga kan biasa nama nurut ke ayah bundana teh mengikuti pokoknya nama keteladan orang tua diikuti. Kalau di penggalang kebanyakan itu di pedalam itu kepemimpinan teknik permukaannya banyak pedalam. Makanya seorang pembina siaga 70% terjun ngabing-bing. Makanya disebut aja lingkaran kene data masih tertutup. Di penggalang boleh terbuka lingkaran angkare. 50% pembina turun tangan, 50% lepas. Nah, di penegak pembina hanya ngasih konsep dikerjakan sendiri. Di penegak masih ada dewasa, di sini penegakan tegak gitu. Di panega apalagi di panega mah so konsep sendiri pariksa untuk si pembina mah udah bagus dikoreksi lanjutkan gitu. Jadi nanti makin ke atas kedewasaan makin muncul gitu. Pokoknya mah kalau di siaga mah full diasuh. Diasuh apalah gitu. Di penegak mulai guys dilepas tuh di panegak apalagi tidak pernah dikonsep. Coba pesen sendiri nanti lihat ke pembina hasilnya kumaha gitu. Pokoknya berarti secara pendidikannya secara terstruktural. Memang gitu. Dia ada jadi sudah tersusun kurikulumnya itu seperti itu gitu. Kurikulum. Kalau orang bertanya kurikulum pramuka naon? SKU. Syarat kecakapan umum. SKU. Kurikulum pramuka. SKU siaga, SKU penggalang, penegak, pandega gitu. SKU itu teh lamun sekolah berenang belajar, ya SKU, terus diuji. Terus aya tes di sekolah menang rapot, ya menang TKU, tanda kecakapan umum. Ada yang disebutkan siaga tata mula bantu. Eta rapotna lamun dina sekolah mah, ya bentuk TKU, tanda kecakapan umum. Di penggalang ada ramu rakit di penegak ada bantal laksana, di penegak cuma satu tingkatan pandega gitu. Dan itu jika orang sudah pakai itu berarti dia kecakapan umumnya sudah bertingkat gitu. Berarti pun dan kakak nganggo iya teh itu teh harus ditempuh dulu nya. Iya ilmu benar perjuangan tidak asal tak boleh beli tidak berani gitu. Nah itu hanya mungkin
kalau di sini biasa nama di DPRT sebagai ayam tanah jabatan ataupun kualifikasi pendidikan di orang itu gitunya seorang pembina misalkan kan ada yang tulisan pembina di dia nya berarti dia yang warna silver berarti masih KMD. Kalau sudah warna sesuai dengan golongan yang merah penggalang, yang hijau siaga, yang penegak kuning itu coklat itu pandega, pembina pandega itu. Dan apabila ikutan KPD Pak pelatih ya levelnya seperti ini beda lagi gitu. Kualifikasinya kelihatan di sini pramuka mah gitu. Jadi kalau saya bisa simpulkan mah untuk melatih juga kita harus Ayah ilmunya kalau harus belajar dulu, harus tersertifikasi kayak piagam lagi. Jadi dari dia seorang pembina pramuka, kemahiran pramuka dilengkapi dengan ilmu tentang bagaimana cara melatih seorang pembina. Di sana manajemen resikonya, kemudian problem solvingnya kuasai, kepemimpinan segala macam kuasai, termasuk bagaimana seorang pelatih menelurkan atau membentuk seorang pembina andal. Akhirnya seorang pembina, bukan seorang pembina pramuka, lam bisa nyanyi, lam bisa joget, lam gitu, kutu bisa masak, piraku gitu ta. Jadi mentak istilahnya ada sebuah kata pramuka malah batasnya terkena teh kudu multi talenta gitu bahasa nama gitu. Karena harus bisa mengkondisikan. Segalanya. Soalnya kan taruhlah kita lagi ngajar anak SD yang siaga, jauh kemana-mana, kayak ngecerit mah kudu bisa ngahibur kan gitu. Gitu. Matak ilmu healing itu orang pramuka sudah biasa, ya gitu. Palingan kakak sang ngawet ngora gitu. Amin gitu. Jadi mudah-mudahan amin kerja seperti itu. Nah itu mungkinnya Oke, tambahan satu lagi. Tadi masalah golongan usia dewasa, bisa masih muda jadi seorang pembina. Kalau sudah menikah, dia kayak usia 22 tahun kan sudah menikah, maka ulah pandega deui pindah ke pembina posisinya. Boleh ikutan KMD-KML gitu. Contohnya misalkan teman saya Ginan teh udah menikah umur 17 tahun, enggak usah jadi pembina bukan peserta pendidik deui. Bukan pandega lagi ya. Bukan, pindah seorang pembina gitu kan posisinya karena terikat oleh pernikahan itu. Status gitu. Nah, biasa ngobrolkeun tentang tingkatan-tingkatan yang ada di siswa, ada di dewasa. Nah, sekarang lamun tingkatan secara intansi paling hanap teh di sekolah. Di sekolah. Nah, entos di sekolah tingkat kuartiran ting di kacamata. Lamun di sekolah teh disebatna naon? Tergantung gugus depan. Ya. Di gugus depan kayak dua gugus depan putra dan putri. Beda. Bahkan gugus depan kayak ada dua jenis, yang lengkap tidak lengkap. Lengkap mah seperti sekolah yang ada dari mulai siaga sampai ke perguruan tinggi. Disebut tidak lengkap, jadi ayah siagana, penggalangna, pandega, ataupun siaga sampai penegak nggak apa-apa. Yang penting minimal ada dua tingkatan disebutnya tidak lengkap seperti misalnya dia kalau garuknya, atau KIA yang di sini di bawah gitu. Nah itu kalau yang satu level mah hanya misalkan siaga, penggalang aja, berarti satu level satu tingkat namanya gitu. Berarti di kita mah bukan gugus lengkap ya kak? Tidak, satu. Karena SMK hanya satu itu. Nah kak berarti gugus depan. Setelah gugus depan teh pindah ke atas itu kuartir. Kuartir itu yang di tingkat kecamatan kuartir ranting. Yang tingkat cabang atau kabupaten kota kuartir cabang. Tingkat daerah itu tingkat provinsi. Kalau pusat tingkat kuartir nasional. Nah, di dalam itu organisasi banyak teteh. Banyak. Kuartir mah anu mengelola. Kemudian untuk tingkatan pandega udah belajar mandiri, dibentuk dewan kerja. Oh, ada dewan kerja. Ada mereka mandiri kan kita nanti dikasih anggaran ke kuartir teh. Itu mereka dan dikasih rambu-rambuna. Jadi mereka silakan kerjakan kegiatan pandega kelola sendiri, otonomi. Nah, namanya ngelolanya dewan kerja. Dari ranting mulai ada. Jangan ranting di Ambalan sebenarnya dewan Ambalan kan itu mereka sudah mandiri. Ambalan itu di bawah di gugus depan tingkat penegak. Gitu. Nah itu, jadi di tingkat penegak namanya Ambalan, itu terpisah putra putri teteh gitu. Makanya di teteh bantaran tak ya dua kitri gininya, kita melangkan kritik putra putri teteh gitu. Jadi sepertos abi mah upami anu tengartosnya ka abib teh ieu loba naon, tapi upami anu pahama berarti ya teh sudah menempuh ini. Nah,
akhirnya kan aya cenah teh lencana naon disebutkeun ini lencana apa namanya semacam salah satu herannya ieu bela negara. Di bela negara tenang orang kan identiknya jeung senjata. Padahal mereka bukan itu, wawasan kebangsaan. Bagaimana seorang warga Indonesia itu yang berpancasila seperti apa? Akhirnya bela negara ngarona kumaha, bela negara seorang posyandu kumaha, bela negara seorang ajengan kumaha. Teh muncul Pancasila, tapi kan dasar agamana jangan lepas dari pokok eta gitu. Jadi kita mah terdoktrin bahwa bela negara itu militer. Padahal kan itu gitu. Nah, Kak Apip barusan udah ngobrol banyak ya tentang jabatan di orangnya atau di instansinya nih. Nah, Kak Apip sekarang itu menjabat sebagai apa? Kak Apip? Ya, alhamdulillah tinggi. Tidak ada lagi terakhir tertinggi ini. Tertinggi Melati, tingginya penghargaan. Saya kemarin 2023 dapat penghargaan ini Melati. Melati mah rata-rata 50 kali tidak ada muda. Tak kan, ini potong. Waktu 2022 anu di Pasian. Oh, 2022 kemarin waktu di anu Garut. Mohon tak eta di Pasian naon eta nu Melati Bapak? Melati eta mah terakhir. Dharma Bakti 2012 gitu. Cuma kenapa Melati tidak bisa di bawah 50 tahun sok kieu?